kepadaku kurang lebih dengan apa? Sabar dan wasta'inu bis sabri was. Kalau Bapak Ibu sekarang banyak masalah, kita banyak ujian, banyak himpitan itu ini dan lain sebagainya. Allah sudah menawarkan sabar dulu baru sholat. Bis sabri was shalah, sikapi dulu dengan tenang, tetap husnuzon kepada Allah. Baca la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Kemudian sholat tuntas, tinggal menunggu jawaban terbaik dari Allah bagaimana. Sabar dulu, sholatnya jangan ditinggalkan, baru turun pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Wasta'inu bis sabri was salah. Yuk sholat kita perbaiki. Sholatnya bagus, bagus seluruh amalannya. Sholatnya tidak bagus, akan riweuh sadayana, riweuh sagala rupina. Usini wa iyyakum bitaqwallah. Sholat saya belum berkualitas, sholat kita mungkin jauh dari kualitas sempurna, tapi Allah memberikan kesempatan agar kita mampu mendirikannya dengan tetap istiqomah. Ulah dugi kakak kantun paling tidak, insya Allah. Rajabnya mudah-mudahan berkah, Sya'bannya berkah, Ramadannya berkah, sehat semuanya. Jangan lupa banyak beramal soleh, banyak saum, banyak baca Quran, banyak zikir. Ya, sok sanaos sakedik zikir tetap, sok sanaos sakedik ngaos tetap, sok sanaos sakedik saumna aya. Ulah dugi kata aya pisan. Insyaallah kangge panganten panginten hidup duaan tos ayeuna tos aya dina bahtera. Bahtera teh kapal siap menempuh kehidupan baru. Insyaallah dengan berbagai apapun ujian yang ada di dalamnya, Allah akan menguatkan kalian berdua. Itu saja Ibu dan Bapak. Insya Allah dilanjutkan oleh Kang Haji Dede, Bapak Kiai Haji Dede Suryana. Tafakur doa diikuti dengan khidmat, didengarkan dengan khusyuk, diserap dengan hati, dan insya Allah mudah-mudahan kita mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badai salam tapi kopina can dongkap kegiatan anggotan Bu Dayu dan Pak Komandan ngawas pakaulan nya. Jadi tadi bayar kumaha carana supaya lunas tadi bayarnya anu gaduh hajat urang damelan heula. Mana kopina ieu teh nya? Wah, pelanggaran ya anu gaduh hajat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salam terindah, salamnya para malaikat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sadayana percandan teu pami malaikat sok ngucapkeun salam ka urang. Iraha kabur menurutnya. Tapi benar malaikat itu akan menyampaikan salam terindahnya untuk hamba-hamba Allah yang senantiasa memelihara sifat dan sikap sabar di dalam menjalani kehidupan ini, Bu. Yang mana sih yang akan mendapatkan salam dari para malaikat dengan salamnya yang terindah? Ia yang memelihara sabar hingga meraih surganya Allah. Rumah tangga harus sabar, ibadah pun harus sabar ya, karena manusia itu senantiasa akan berada di dalam pusaran waktu. Kita tidak bisa memaksakan satu keinginan dengan melangkahi waktu yang sudah digariskan oleh Allah. Contohnya simpel pisan, gara-gara orang gaduh artos hoyong buru-buru istirahat, biasanya setengah dinten teh 12 jam, orang maksa hoyong janten genep jam atau napi 5 jam mal biasa terus digariskan di Lauhul Mahfuz. Okay. Waktu yang kita lewati dalam satu hari itu satu kali 24 jam, satu minggu itu 7 hari, satu bulan itu 30 hari,
naik panggung untuk menang amplop tah siga penting ayeuna pisan ya geus digariskeun tong jengkel Bu jalani we alhamdulillah wah ieu mah jamaah hungkul keun meh teu nunutan teuing ya Bu nya biasana pas begitu nangtung aya musik langsung cep we jempling Bu padahal debt kolektor sanes demi Allah tuh hoyong janten debt kolektor ya urang rada nyantai heula dan ninggalkeun bojo terus lelengutan kikituan nya sana salakina ustad pamajikan lelengutan itu kumaha sabarna cenah Bu ya padahal ti kamari dugi ka dinten ayeuna pagawean teh kan ukur kieu we tan ya da teu katinggal susah gaya we terus di luhur panggung mah teu katinggal duit mararacet teu katinggal tanah can di balayar gagah we ngagedipi aslina ibu-ibu sing kariceup anu teu dijaga sucana wah kikeuan bi ampun nya itu salah satu cara untuk menikmati takdir dari Allah ya terima saja apapun yang Allah berikan terhadap diri kita bade beureum bade hideung da urang mah teu bisa ngademel cahaya beureum oge tong loba gaya ya teu tiasa nawis ayeuna hoyong janten tiris unggal dinten teu tiasa itu teh sebuah peringatan, sebuah hikmah dari Allah bahwa manusia itu harus tunduk dan pasrah terhadap kudrat dan iradah yang sudah Allah gariskan ya siapa sih orang yang akan belajar mampu untuk menerima setiap apa-apa yang sudah Allah gariskan Kang punten upami akan di kantor simkuring kudu hormat di dia masih ngagugu ke simkuring banyak bade di kakak kumaha oge siga sepuhna bedogong bentomar ya di dia mah kudu ngagugu ke pami di kantor ta Waidin punten saya ada tentara di dia maka saya ada polisi ya Kang Remon wah tenang ya Kang Remon di Pangkeragi rumah tangga itu adalah salah satu gerbang kemudahan kita untuk mendapatkan rezeki dari 10 pintu surga pintu rizki yang akan paling mudah untuk kita raih salah satunya adalah dengan berumah tangga ya tapi rumah tangga yang mana geningan simkuring mak geus nikah ngadon lieur kan sirah unggal poe piring bongbrang senok burber nepi ka suhunan ieu senok saha murag ti luhur beletuk kana punuk batur ongkosna gerbang rizki yang paling mudah dari antara 10 pintu rizki teh anu pangleutikna nu mana tah nu jadi karyawan buru-buru kala luar di pabriknya ame teu gawe peuting jadi penyuluh da mah gampil rizki leutik awak montok jadi pemilik kosan siga kang kos duit seret awak kabuki gagah makanya teu nanaon dari rizki mati Allah ya dan dari 10 pintu rizki ini yang paling kecil itu nu jadi karyawan ya yang paling mudah birrul walidain salat duha hayang ngampilkeun dongkapna rezeki mah tapi ulah keur salat duha Allah di mana duit moal entong sing usuk karena salat duha itu umpama diibaratkan itu sebuah sedekah Bu sedekah ka mana sanes ka fakir miskin tapi sedekah ka diri urang ya kita mah suka asik sedekah keluar hari Jumat wah buru-buru orang sedekah nyieun sangu 5 kardus tapi diri sorangan teu disedekahan Quran dibaca nafsu na ngadon leuwih kaluhur itu karena tidak pernah bersedekah terhadap diri sendiri. Salat duha itu adalah pohonnya sedekah ranting-rantingnya adalah kebahagiaan dan rimbun daunnya adalah keberkahan serta buah yang dipetiknya adalah kebahagiaan yang tidak pernah berhenti. Tong diturutan maka tulis Kang Gus ya saya kudu ku ahli sastra dah tenang Kang Remon hiji-hiji ya namanya hiji nah, ya jadi poho tidak cicing emang uyun ha tapi yang kopi deh yang naon cicing atuh mah ya astagfirullahaladzim ampun ya sok tuh satu sela calik we ya
Jadi menikah teh Kang Kos, punten, menikah teh salah satu gerbang kemudahan mendapat rezeki, tapi tong minang teuing. Nggak suwe hiji dah pusing-pusing. Kieu ieu mah ceramah teh bae ah. Bisa anu ngamak ah bacalah ngonang ustad lain atuh. Salah ngonang mah. Abang nanti dibayar. Tuh sadari ya nama. Gitu namanya. Jadi menikah itu salah satu pintu kemudahan kita untuk mendapatkan rezeki. Moal disunahkeun ku Rasulullah upami bakal nyangsanakeun ku bager-bagerna Rasulullah nikah wae oge. Jadi salah satu gerbang untuk mendapatkan rezeki dengan mudah. Bagaimana tidak, yang tadinya berdoa sendiri, menangis sendiri, berzikir sendiri, sekarang dipadukan, dua kekuatan disatukan, maka akan menjadi buah yang luar biasa untuk mendapatkan kemudahan. Tetapi rumah tangga yang mana? Nah, 3 resep saja Kang ya. Yang pertama adalah rumah tangga yang selalu dikemas dan diselimuti dengan kalimat istighfar. Kalimat istighfar. Wujud manusianya mah cuma 2, laki-laki dan perempuan ketika menikah itu. Tetapi iblisnya seberapa hiji kan? Kalau ada candi etam hiji manusia 70, lamun 2 140, acan tinu 140 ngalahirkeun hijina 100, 1.400.000 ya kan ya. Wajar ya, wujud manusianya cuma 2 tapi iblisnya menjadi ganda. Maka wajar dan tidak salah ketika awal mula membangun pernikahan itu bukan kebahagiaan terlebih dahulu, tetapi ujian yang lebih dahulu mendatang menghampiri diri kita. Bentengi dengan istighfar, karena menyatukan 2 hati itu nggak mudah ya, tidak mudah. Beda keur bobogohan mah dicet ku ayeuna nu janten istri teh Kang ya, neng ngechat lagi di mana, lagi dinas ya gitu. Neng udah makan belum, lom neng teh gitu. Anda hangkan nggak? Dah gitu. Wah di ujung nanti canika bu. Tapi setelah menikah mah lain lagi. Ketika suaminya merayu teh bukan seperti itu yang diterimanya. Yang udah makan, yang beas ke can kabayar, can aya deui, itu yang akan keluar teh. Jika tidak dikemas dengan istighfar ya, masing-masing diri tidak akan mau menerima kekurangannya. Padahal kekurangan pasangan di hidup kita itu adalah sarana ibadah yang luar biasa. Ada kekurangan tetangga batong di pikiran, kekurangan pamajikan orang bisi keur kulemna ngorok ke pamajikan orang mah euy hees nana bikin ka kieu kekekan, padahal urang mah mikiran hutang ngaleuting ulah jadi ambek gitu mah ya kayak ulah kenikmati Allah tuh. Itu salah satu karunia dan nikmat dari Allah. Betapa Allah itu tidak akan menyusahkan 2 pasangan masing-masing. Sok kumang uyun ditinggal mang bukbek aya ini kecirata kan itu jualan lauk teu payu teu dibayar jabaning pae kancing coplok di jalan bijil. Tapi ketika ditinggal di bumi ini mah keur ngahariring we. Pandangan pertama awal aku berjumpa dan menguyun. Nah, itu salah satu kenikmatan dari Allah. Betapa Allah itu akan selalu menganugerahkan, dan tidak mungkin satu ujian mengalahkan 2 karunia Allah. Tidak mungkin bu. Satu kesulitan itu tidak akan mungkin bisa mengalahkan 2 karunia Allah yang Allah berikan. Dan di setiap ujian yang Allah berikan pasti Allah anugerahkan kebahagiaan. Dan di setiap kesulitan Allah akan sertakan kemudahan. Sanes kieu ayatna, sanes setelah kesulitan bakal ada kemudahan, kaburu maut. Tapi di dalam kesulitan Allah sertakan kemudahan. Sing yakin ya, bangun dengan istighfar ketika si neng ada kekurangan. Oh, mudah-mudahan kekurangan ini ya Allah jadi kebaikan, jadi kelebihan, jadi ibadah kan.
Masing-masing pasangan harus mau menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kemas dengan istighfar, selimuti dengan istighfar. Harus belajar mau melihat sejarah. Ya, jika hanya ada satu perkara saja, ada satu ujian saja, ujuk-ujuk pemajikan orang makar kepeng teh kieu, geningan kieu, salaki balik ke don ngadat, jangan. Sing inget keur hayangna, keur bogohna. Ranca orai darah angker ge, aya ranca orai ngaleor, wah ngajeleng we nya. Nah, pirage ku masalah pecin saeutik jadi masalah, jangan. Istighfar. Neng ge sami kedah kitu neng, ya. Pami kapungkur maneng ka bapa naon Pak. Uih Pak iya neng aya nu kitu kapungkur teh. Uih Pak iya neng nama teh sanes segala rupa neng kedah ka caroge ya, kedah caroge nu langkung utami. Jangan keluar rumah ketika suami tidak memberikan izin ya. Tapi ku akang ge ulah beda tentara pamajikan meh teu keluar imah urang bangkol di dia di kamar ulah nya kan kudu dipusti-pusti pamajikan teh eta teh perhiasan urang. Dan sebaik-baik perhiasan itu adalah istri yang soleha. Bade soleh kumaha, soleha kumaha istrina lamun salakina ngadon main bangkol wae ulah kan. Ya, pasihan contoh nu sae dengan kemas istighfar bade kula bebarengan istighfar. Mah urang istighfar sasarangan boro-boro istighfar we sia wanita teh. Ieu isukan can aya resiko ulah nya nya. Satu, kemas dengan istighfar. Dua, resep yang kedua, rumah tangga yang akan mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan adalah rumah tangga yang antara pasangan suami dengan istri, masing-masing pihak itu, masing-masing individu mau membersihkan kolbunya. Walladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ini ayat sentilan luar biasa ternyata Pak Ustaz. Punten kebun guru. Ya. Ini ayat sentilan luar biasa. Boleh genjer nama badan urang Kang Remon, Opi, Pak Ape. Boleh genjer nama badan teh siga kieu, tapi leres nama kolbu urang nu ageng nama. Da ayeuna ketika curug urang diteuk-teuk anu nyerina naon? Curug lain. Karasa nama nyerina mah aduh. Henteu curug, henteu aduh. Sampean buntung aduh. Karena dalam diri manusia itu yang utuhnya itu adalah kolbunya, adalah ruhna. Bukti seueur diamputasi dialungkeun. Henteu terus bade normal mah henteu milarian pehan urang di mana deuk ini henteu. Karena ruh yang sebagian sudah mati tinggal merasakan ruh yang hidup. Demikian juga rumah tangga. Bangun dengan kolbu yang bersih. Hidupkan kolbu kita. Dengan apa menghidupkan kolbu itu? Yaitu dengan Al-Quran. Sabaraha juz neng sadinten? Akang sabaraha juz sadinten? Siap. Siapkan. Insya Allah ya. Kedah patri hati kita dengan pasangan hidup kita ini dengan Al-Quran. Satukan kekuatan hati kita dengan ayat-ayat Allah, karena Al-Quran itu akan senantiasa setia menjadi pengobat kolbu kita meskipun kita dalam keadaan sehat. Al-Quran itu akan senantiasa menjadi penghibur dan pelipur diri kita meskipun kita dalam keadaan bahagia. Al-Quran akan senantiasa menjadi sahabat, menjadi teman meskipun kita sedang dikerubuti oleh banyak teman kita. Teman di dunia, makhluk yang ada di dunia satu saat akan merasakan kebosanan untuk menjadi sahabat kita. Tetapi Al-Quran semakin sering kita baca, semakin sering kita dawamkan, maka ia akan menjadi penghibur diri kita dengan setia. Bukan hanya di dunia, tetapi di akhirat nanti pun di alam barzah, Al-Quran akan senantiasa setia menjadi sahabat kita semua. Renungan untuk kita malam hari ini, keluargaku yang rahmati Allah. Wahai diri yang mengaku ingin mendapatkan ketenangan kolbu, seberapa sering dan seberapa serius kita mendawamkan ayat-ayat Allah. Wahai rumah tangga yang ingin bahagia, sudahkah kita mematri kolbu pasangan hidup kita dengan ayat-ayat Allah, agar senantiasa hati istri dan suami menjadi satu di dalam ketenangan yang hakiki milik Allah. Mohon maaf, sebanyak apapun rupiah yang kita miliki, sebanyak apapun harta kekayaan yang sudah kita miliki, jika Al-Quran kita tinggalkan, itu tidak akan mendapatkan ketenangan kolbu kita.
Karena sesungguhnya yang akan mendatangkan ketenangan hati kita hanya Dialah Allah. Allah Jalla Jalaluhu yang telah menurunkan Al-Quran 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, yang di dalamnya berisi petunjuk, pedoman, sandaran, serta naungan untuk diri kita. Jika jauh dengan Al-Quran, jangan harap kita mendapatkan ketenangan di kalbu kita. Lihatlah begitu mulia Allah menggambarkan di dalam Al-Quran. Amman hadalari huwa yarzuqukum in amsaka rizqah. Allah mengalahkan masalah rizki pun bertanya, kata Allah, siapa yang telah memberikan rizki terhadapmu? Ini adalah ayat tantangan buat orang-orang yang sombong, buat ia para penguasa, buat ia yang banyak harta. Aku yang telah memberikan rizki kepadamu. Sekaligus ayat sindiran bagi yang sedang bangkrut di dalam keadaan usaha. Kata Allah, aku yang telah memberikan rizki kepadamu, tetapi kenapa engkau menyombongkan diri berjalan di muka bumi ini? Pantas jika Allah menghukum kita karena kita sering melanggar aturan-aturan Allah. Salah satunya, sholat sudah sering kita tinggalkan. Sholat hanya penggalan waktu sibuk kita saja. Al-Quran sudah tidak pernah lagi kita baca. Duha sudah kita tinggalkan. Bersedekah pun kita enggan. Itu salah satu penyebabnya, karena hati kita sudah mulai kotor. Dan kekotoran hati itu dimulai dari ketika seseorang itu enggan untuk membaca ayat-ayat Allah. Karena semakin didekati Al-Quran itu semakin asik. Jika kita berenang di lautan, ada rasa ingin segera sampai ke tepian. Tetapi ketika menyelam di samudera Al-Quran, niscaya orang itu akan semakin ingin larut ke dalamnya, ingin mengambil hikmah-hikmah yang Allah berikan untuk kemudahan kita berjalan di muka bumi ini. Demikian juga dengan rumah tangga. Rumah tangga yang bahagia adalah rumah tangga yang di dalamnya selalu dilantunkan ayat-ayat Allah. Tidak peduli satu ayat, dua ayat, tiga ayat, satu juz, dua juz, tiga juz dalam satu hari. Jadikan Al-Quran itu sebagai kebutuhan diri kita semua. Biarlah Al-Quran menjadi wakil Allah untuk memberikan kebahagiaan terhadap diri kita. Biarlah Al-Quran mewakili Allah untuk memudahkan rezeki kita semua. Biarlah Al-Quran menjadi wakil Allah untuk memberikan kemudahan jalan kehidupan kita semua. Usini wa iyyakum bittaqullah. Wahai keluargaku yang rahmati Allah, seorang ulama salah menyampaikan, andaikan kulit manusia ini dibungkus oleh ayat-ayat Allah alias Al-Quran, niscaya neraka tidak akan mau untuk menyentuhnya. Apa kabar diri kita hari ini, keluargaku yang rahmati Allah, yang mengaku ingin bahagia di muka bumi, ingin bahagia di alam kubur, dan bahagia di akhirat nanti? Sedekat apa diri kita dengan Al-Quran? Ternyata sukses itu mudah. Dekati Al-Quran, cintai Al-Quran, dan jangan pernah tinggalkan. Usini wa iyyakum bittaqullah. Wahai keluargaku yang masih Allah berikan jatah usia dengan malam hari ini, yuk jadikan malam hari ini menjadi malam munajat diri kita semua. Minimal setelah malam hari ini kita semua diberikan ketenangan di dalam berumah tangga. Rumah tangga yang rukun, rumah tangga yang diberikan kemudahan untuk urusan rezeki, rumah tangga yang tidak pernah bercerai-berai. Lalu yang kedua, bermunajatlah kepada Allah. Mudah-mudahan selepas malam hari ini Allah berikan keistiqomahan kita untuk terus dan terus mendawamkan ayat-ayat Allah. Wasiat yang ketiga, anakku, untuk kalian yang baru membangun rumah tangga, hidup dunia ini adalah ujian dan ujian. Sebagaimana firman Allah, kalian berumah tangga itu adalah sarana pendewasaan diri dan sarana untuk meninggikan keimanan kita. Tapi dia Allah berfirman, ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dan akan dibiarkan mengatakan telah beriman kepada Allah, padahal ia belum pernah diuji lagi, kata Allah. Jadi ketika ujian datang dari Allah, jangan sekali-kali kita bermuram durja, jangan sekali-kali menjadi pesimis. Tanggapi ujian dengan senyuman, tanggapi ujian dengan kebahagiaan. Dan salah satu cara untuk keluar dari ujian itu, anak-anakku yang rahmati Allah, jangan mentang-mentang kalian sudah berumah tangga lantas kalian melupakan kebaikan dari ibu bapakmu. Demi Allah, tidak akan ada diri kita jika tidak ada jerih payah kedua orang tua kita.
sehebat apapun kita berkarya, setinggi apapun pangkat dan jabatan diri kita, sebanyak apapun harta yang kita kaut hingga dengan hari ini, demi Allah, di hadapan kedua orang tua kita, posisi kita tetap sebagai anak yang harus sopan, yang harus santun, yang harus merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan orang tua kita. Tanggalkan pangkat dan jabatan kita ketika kita berbicara dengan orang tua kita. Lembutkan lisan kita ketika kita berbicara dengan orang tua kita. Lihat neneng sayang anakku, untuk menyukseskan pernikahanmu, jika ayahmu jujur terhadap dirimu, berapa malam ayahmu tidak tidur memikirkan biaya yang harus dikeluarkan, berapa banyak keringat yang dikeluarkan agar pernikahan ini menjadi sukses. Terkadang dihinakan dirinya untuk membahagiakan anaknya. Ketahuilah wahai anakku, jangan pandang sebelah mata ke kedudukan seorang ayah. Nabi yang mulia Rasulullah SAW pernah menyampaikan, wahai sekalian umatku, janganlah di antara kalian menyakiti hati dari ayahmu, karena sesungguhnya di dalam diri seorang ayah Allah titipkan salah satu sifatnya, itu nurillahi. Allah titipkan di dalam diri seorang ayah. Maka jika seorang anak menyakiti hati dari ayahnya, mohon maaf, sehebat apapun karya ia tidak akan mendapatkan petunjuk berjalan di muka bumi ini. Ia hanya akan mendapatkan kelelahan, letih dan sengsara berjalan di muka bumi ini. Lihat ibumu wahai anakku. Ibumu memang tidak secantik Fatimah Zahra, memang tidak sedermawan Khadijatul Kubra, dan tidak seanggun Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi di tubuh ibumu mengalir darah, dan karena pengorbanan ibumu lah hingga dengan detik malam hari ini engkau mulia di hadapan makhluk-makhluk. Jika mendapatkan ujian di dalam berumah tangga, jangan kau mengadu kepada siapapun. Pertama, adukan kepada Allah. Yang kedua, adukan kepada ibu bapakmu. Ridullah biridul walidain, suktillah bisuktil walidain. Sesungguhnya salah satu ridho Allah itu bergantung dari ridho kedua orang tuamu. Dan sesungguhnya pula kemurkaan Allah itu salah satunya bergantung dari murkanya ibu dan bapakmu. Jangan mentang-mentang kita sudah berumah tangga lantas kita melupakan kebaikan orang tuamu. Neng harus bahagia ketika mempunyai suami dekat dengan orang tuanya, begitu menyayangi ibunya. Itu adalah tanda-tanda suami yang akan sukses berjalan di muka bumi ini dan menjadi suami yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sini wa yakum bitaqwallah, keluarga dirahmati Allah. Wabil khusus itu untuk pengantin di kepesan nanti, umumnya untuk kita semua. Umumnya untuk kita semua keluargaku. Yang pertama, jangan pernah lupakan untuk terus beristighfar dalam menjalani kehidupan keseharian. Yang kedua, jangan tinggalkan Al-Quran. Dan yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, jangan pernah melupakan jasa baik kedua orang tua kita. Jangan mentang-mentang kita sudah menjadi seorang kaya, kita lupakan orang tua kita. Jangan mentang-mentang kita punya banyak kerabat, banyak sahabat, banyak pimpinan yang sayang terhadap diri kita, lantas kita lupakan kebaikan orang tua kita. Demi Allah, sehina apapun ayahanda kita, di tubuh ayah kita lah, karena ayah kita lah kita menyandang warisan yang tidak akan pernah hilang, yaitu nama yang diberikan terhadap diri kita yang kelak akan dipertanyakan di akhirat nanti. Sesungguhnya tidak ada satu perkara yang akan Allah hisab setelah sholat di alam kubur nanti, kecuali perkara pertalian darah. Anak siapa engkau? Fulan bin siapa engkau? Tidak fulan bin orang kaya, tidak fulan bin jabatan, tidak fulan bin pimpinan, tetapi fulan siapa? Anak siapa engkau? Pertalian darah kita yang akan dipertanggungjawabkan itu. Jaga baik-baik nama ayahanda kita, jaga baik-baik nama keluarga kita, jaga baik-baik nama kedua orang tua kita. Sini wa yakum bitaqwallah anakku. Selepas malam hari ini adalah malam terakhir kalian menjadi lajang. Selepas malam ini, esok pagi kalian harus sudah menentukan nasib kalian sendiri. Kemas hidup agar bahagia di malam hari ini. Sebelum kalian tidur, minta doa dari Bapak, minta doa dari Mama. Demi Allah, di situ akan ada curahan rahmat dan karunia Allah yang derasnya melebihi hujan malam hari ini. Imam Syafi'i mengatakan,
Kata Imam Syafi'i, cukuplah seorang ibu itu mengangkat tangannya satu kali di sepertiga malam, dan dengan satu kali doa seorang ibu untuk anaknya, cukuplah untuk membuat anaknya sukses selama hidupnya. Jangan lupakan mama, jangan lupakan jasa bagi bapak. Seseorang baru akan merasakan membutuhkan seorang ayah atau ibu ketika ayah atau ibu itu sudah pergi, sudah dipanggil Allah. Di dalam dada hanya yang tersisa tinggal penyesalan. Barulah kita merasakan kasih sayang seorang ibu. Ketika kita sudah tidak bisa lagi menatap, hanya bisa menatap pusaranya dengan sesal yang teramat dalam dan teramat panjang. Jangan sia-siakan keberadaan orang tua kita, keluargaku. Dan lebih, jangan biarkan orang tua kita memendam kerinduan untuk bertemu dengan diri kita. Jangan berdalih sok sibuk, jangan berdalih tidak ada waktu. Jangan-jangan usia kedua orang tua kita ini lebih pendek dari usia sibuk kita. Tolong titip itu. Jangan biarkan kerinduan kita hanya bisa kita tumpahkan terhadap pusara saja, terhadap gundukan tanah merah. Demi Allah, itu sangat menyakitkan, sangat menyakitkan. Manfaatkan waktu yang masih Allah beri. Perbaiki kualitas ibadah kita, perbaiki hubungan kita dengan sesama, perbaiki hubungan kita dengan orang tua kita. Di akhir pertemuan ini, mohon maaf keluargaku, yuk kita bermunajat semuanya kepada Allah. Beriring suasana hujan, yang jelas-jelas hujan itu adalah rahmat dan rezeki dari Allah. Mudah-mudahan hujan ini menghantarkan ijabah doa untuk kita semua. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yakinkan keluargaku, kita butuh Allah, dan kita pun yakin malam hari ini Allah sedang menatap diri kita semua. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa barik wa sallim ajma'in, amin. Ya Allah, ya Rabb, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghis, ya Latif, ya Rahman. Duhai Allah, duhai Zat yang senantiasa menggenggam jiwa-jiwa kami semua, duhai Zat yang senantiasa mencukupkan setiap apa yang kami butuhkan. Meskipun terkadang kami tidak pernah minta, tetapi Engkau cukupkan kebutuhan kami. Ya Allah, malam hari ini Engkau kumpulkan kami di tempat ini. Kami yakin, duhai Allah, semua ini sudah Engkau gariskan dalam garis takdir terbaik untuk kami. Ya Rabb, jadikan malam hari ini menjadi malam mustajab doa untuk kami semua, dan Kau ridho terhadap diri kami. Ya Allah, yang pertama, kabulkan doa kami, ya Rabb. Wabil khusus untuk kedua mempelai, ya Allah, jadikan pasangan ini, anak-anak kami ini, menjadi pasangan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, pasangan rumah tangga yang dirindukan di surga, pasangan rumah tangga yang senantiasa mengemas dirinya dengan istighfar sebagai benteng antara diri mereka dengan kemaksiatan, rumah tangga yang senantiasa dibubuhi dengan ayat-ayat-Mu, ya Rabb, rumah tangga yang senantiasa tidak pernah melupakan kebaikan kedua orang tuanya, yang jelas-jelas kedua orang tua itu adalah salah satu sumber kerinduan-Mu terhadap diri kami. Ya Allah, ya Rabb, permohonan kami yang kedua, duhai Allah, ampuni seluruh dosa dan kesalahan kami, ya Rabb, baik dosa dan kesalahan yang terlahir dari jasadiah kami ataupun dari hati yang sering berpaling kepadamu. Duhai Allah, ampuni keburukan lisan kami, ya Rabb, ampuni keburukan lisan yang jarang kami gunakan untuk berzikir, mengagungkan nama-Mu. Ya Allah, ampuni keburukan lisan yang masih sering kami gunakan untuk berghibah.
Ampuni keburukan lisan yang sering kami gunakan untuk menyakiti makhluk-makhluk-Mu. Ampuni keburukan lisan yang sering kami gunakan untuk menyakiti hati anak dan istriku. Ampuni keburukan lisan yang sering kami gunakan untuk berbohong. Ampuni keburukan lisan yang sering kami gunakan untuk menyakiti hati suami kami. Ampuni keburukan lisan yang sering kami gunakan untuk bersilat lidah. Ampuni keburukan lisan yang sering kami gunakan untuk menyakiti hati ibu bapa kami. Ya Allah, jangan halangi surga karena keburukan lisan kami terhadap kedua orang tua kami. Jangan hukum kami karena keburukan lisan kami yang pernah menyakiti hati ibu bapa kami. Kedua orang tua kami sering merasakan keburukan lisan ini. Bahkan lisan kami lebih tajam dari pisau yang tajam ketika menghujam dada. Ya Allah, ampuni keburukan pandangan mata ini, mata yang sering menjatuhkan, mata yang sering menyakiti, mata yang sering sinis. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghits. Duhai Allah, ampuni ketidaksempurnaan ibadah kami, ampuni ketidaksempurnaan ruku dan sujud kami, ampuni kekurang sempurnaan tilawah kami. Ya Allah ya Rabbi, ya Rahman ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghits. Duhai Allah, sebelum maut datang menjemput diri kami, sebelum kematian itu menjadi bagian diri kami memohon kepadamu, lucuti setiap perkara dosa dan maksiat kami, bersihkan kami laksana bayi yang baru terlahir di muka bumi ini. Ya Allah ya Rabb, ampuni pula dosa dan kesalahan anak dan istri kami, ampuni dosa dan kesalahan suami kami, ampuni dosa dan kesalahan sahabat-sahabat kami, ampuni seluruh dosa dan kesalahan guru-guru kami, ampuni seluruh dosa dan kesalahan seluruh keluarga besar kami. Ya Allah, di akhir pertemuan ini ya Rabb, beriring hujan yang begitu deras, kami memohon satu hal doa lagi ya Rabb. Adanya kami hari ini itu disebabkan setelah keriduan-Mu ada fitrah kedua orang tua kami yang telah melahirkan dan telah membesarkan diri kami. Kami ingin Kau ijabah malam hari ini Rabb. Ya Allah, ampuni seluruh dosa dan kesalahan ibu dan bapak kami ya Rabbana. Ya Allah, ampuni setiap hilaf, setiap salah kedua orang tua kami ya Rabb. Ampuni dosa ibu yang telah mengandung diri kami, duhai Allah. Ampuni kekurang sempurnaan ibadah ibu kami ya Rabb. Panjangkan umur taat ibu kami ya Rabb. Panjangkan umur ibadah ibu kami. Bahagiakan sisa usia ibu kami ya Rabb. Dan untuk ibu kami yang saat ini sudah berada di alam kubur-Mu ya Rabb, lapangkan kubur ibu kami ya Rabb. Luaskan kubur ibu kami ya Rabb. Bebaskan ibu kami dari ajab kubur-Mu, ringankan hisab kuburnya. Ya Allah, ampuni seluruh dosa dan kesalahan ayahanda yang telah membesarkan diri kami dengan jerih payah, dengan keringatnya yang banyak, dengan keringatnya yang selalu dikorbankan. Ya Allah, ayahanda kami terkadang ketika menjemput rezeki dari Engkau dikorbankan harga dirinya, dihinakan dirinya, terkadang mendapat cacian dan makian dari orang lain, tetapi tidak dinamakan terhadap diri kami demi kami anaknya. Sekarang kami sudah dewasa, duhai Allah, dan orang tua kami, ayahanda kami telah Engkau panggil. Kami belum mampu untuk membalas kebaikan ayahanda kami, bahkan untuk satu senyuman saja kami belum mampu. Untuk itu duhai Allah, ampuni seluruh dosa dan kesalahan ayahanda kami. Bagi yang masih hidup, panjangkan umur taatnya, panjangkan umur ibadahnya, duhai Allah. Dan untuk ayahanda kami yang telah wafat, tolong ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah. Luaskan kubur ayahanda kami, duhai Allah. Jangan Engkau sempitkan. Terangi kubur ayahanda kami ya Rabb. Ya Allah, berikan kebahagiaan kubur ayahanda kami ya Rabb. Jadikan kubur ayahanda kami sebagian dari sebagian taman surga-Mu yang nikmat ya Rabb. Kami menjadi saksi, duhai Allah. Orang tua kami adalah orang-orang yang sangat berjasa dan luar biasa untuk kami ya Rabb. Jangan hinakan dunia dan akhirat keberadaan kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, angkat derajat
kematian orang tua kami ya Rabb, baik yang masih hidup ataupun yang telah Engkau panggil ya Rabb. Ya Rabb, andaikan Engkau ridho terhadap ibadah-ibadah kami ya Rabb, dan Engkau hendak memberikan ganjaran pahala untuk diri kami memohon ya Allah, berikan pula ganjaran pahala ibadah kami itu untuk orang tua kami yang telah membesarkan diri kami, yang telah menganugerahkan tubuh yang sehat untuk diri kami. Mereka lebih layak untuk mendapatkannya ya Rabbana. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghis. Doa ya Allah, jadikan sisa usia kami ini baik di penghujungnya ya Rabb. Jadikan jatah usia yang masih Engkau berikan untuk diri kami adalah kebaikan dunia dan akhirat. Panjangkan umur taat kami ya Rabb, panjangkan umur ibadah kami, panjangkan umur tilawah kami ya Rabb, panjangkan kecintaan kami terhadap Al-Quran, panjangkan umur ruku dan sujud kami. Doa ya Allah, jangan hinakan kami dengan kemaksiatan ya Rabb. Bahagiakan seluruh keluarga besar kami yang ada di tempat ini ya Rabb. Ijabah seluruh doa dan hajatnya. Mudahkan mereka menjalani kehidupan, mudahkan mereka menjemput rezeki dari Engkau, mudahkan mereka memperbaiki kualitas ibadah, memperbaiki ruku dan sujud dengan sempurna. Ya Allah ya Rabb, takdirkan seluruh keluarga besar kami di tempat ini menjadi ahlul Quran, menjadi pecinta ayat-ayat-Mu. Doa ya Allah, dan satukan kami kelak di dalam surga-Mu karena keridhaan-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma hdina bi hidayatil Qur'an wa najina minan nari bi hurumatil Qur'an wa yassir lana umurana umurud dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbana rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Balik. Iya kan. Suratul Mustaqim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Keluarga mata Allah, itu saja yang dapat kami sampaikan dari Majelis Tafakur Tazkiyah. Mohon maaf atas segala kekurangan, yang benar datangnya dari Allah, dan jika banyak yang salah itu dari kebodohan kami semua, tolong dimaafkan. Sini wa yakum bitaqwallah. Berkumpul kita di tempat ini, mudah-mudahan Allah kumpulkan kelak kita di dalam surganya. Wasiat sekali dari ke pengantin satu acan kolam yang kedua adalah sungkem ke bapak kawannya babahna tebih di bumi nak telepon yang ke donatnya neng sing bahagia neng sing bahagia, dimudahkan rezekina, dimudahkan jalan kehidupan anak, dimudahkan rumah tangga, sing sukses dunia akhirat. Salam terindah, salamnya para malaikat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara demi acara parantos dilaksanakan kalayan lancar. Mudah-mudahan sadaya anu dilugikeun ku para penceramah aya manfaat kanggo urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hapunten bilih aya kalepatan salami ngaduikeun ieu acara. Sateacan ditutup mangga urang aoskeun la hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.